Selamat malam. Halo Mas Andro. Berjumpa lagi bersama Malam, saya Cuk. Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke, makasih sekali Mas Hendro. Mas Hendro, aku mau nanya. Boleh. Aku kan mau masukin temenku dari Indonesia. Mau apa, Aku Mbak? dulu pernah di. Suaranya? Aku mau masuk. Halo. Enggak, aku mau nanya Mas Hendro. Aku mau masukin temen aku di tempatnya Mas Andro. Dulu pernah di Hongkong 1 tahun, terus pulang ke Indonesia. Di Indonesia terus proses ke Singapura 5 tahun, bisa nggak Mas? Ya bisa aja. Tapi umurnya 47 loh Mas. Waduh. Nah itu. Ya nanti dilihat ada majikan yang mau apa enggak. Oh gitu ya. Loh iya no, kalau ada yang mau ya diproses no. Oh, terus gimana? Aku suruh hubungin jenengan sendiri atau gimana Mas? Ya kalau dia yang mau ya dia yang hubungi toh, Mbak. Ya makanya, aku cuman mau ngasih ini sebabnya dia benar-benar mau proses gitu loh maksudnya. Banyak Mbak yang mau proses. Tapi kadang rezeki kan kita nggak tahu. Iya. Iya. Jadi Iya Mas Tanto. yang mau proses itu mbruan. Datanya saya aja banyak. Tapi kadang majikan ya nggak mau. Ada yang mau, ada yang enggak. Iya sih. Hubungin jenengan sendiri ya. Kenapa? Aku suruh hubungin jenengan sendiri. Ya kalau apalagi kan nanti kirim data, kirim semua kan. Oke, paham Mas Andra. Makasih sekali ya Mas ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Buat teman-teman semuanya. Kadang kita nggak ngerti ya. Kehidupan ini akan berpihak ke kita atau tidak. 80, 50. Bukannya saya nggak mau ya sekali lagi. Tapi tergantung dari majikannya. Kalau majikannya mau ya. Kalau majikannya enggak, kadang kita juga mau menolak itu takut ya khawatir memberikan harapan yang palsu. Tapi ketika kita enggak membantu, maka yang terjadi seolah-olah kita serba keliru. Jadi supaya jadi win-win solusi adalah silahkan nyabang kemana-mana, ke kiri kanan atas bawah, bebas terserah. Terus juga naruh data ke kita. Jadi mana-mana data nanti yang bisa masuk. Karena hari-hari ini sekali lagi ya saya juga nggak ngerti. Itu banyak sekali orang-orang yang ingin berproses lagi usianya 48, 52, 51. Secara ya kalau saya bilang bukan persoalannya nanti nggak ada rezeki dan nggak ada majikan. Persoalannya kalau udah umur segitu itu fisik kan juga sudah menurun. Sedangkan majikan kadang-kadang ada yang tipikal cerewet, ya kan. Ada tipikal yang mau satset cepet. Nah, mbak-mbak yang sudah di usia ke situ kan mau tidak mau badannya bisa terasa capek ya. Kalau mbaknya mau dan mengerti bagaimana cara merawat tubuh, terus mengkonsumsi vitamin agar fisiknya tidak gampang drop. Jadi kadang-kadang yang kita khawatirkan adalah sudah tua itu terlalu cara berpikirnya itu nggak kayak anak muda yang masih bisa punya inisiatif. Ya saya nggak mendiskreditkan orang tua ya, bukan itu kan, kita ambil general secara umum aja. Jadi kalau orang sudah usianya agak mendekati lanjut atau mendekati menopause, usia menopause itu di rentan 48 sampai 52. Itu menopause itu pasti kesensitifan dari
cara berpikir, kesenggol, gampang perasaan, itulah yang menjadikan kendala. Ya kan? Yang menjadikan secara faktor psikologis, bukan bukan fisik. Kalau fisik kan cuman lemah, tapi kalau faktor psikologis ini loh. Terus gampang perasa, ya kan? Diperlakukan majikan yang seperti ini dan seperti itu, gitu kan. Dan apalagi kalau tadi ceritanya di Hongkongnya baru setahun. Wong di Hongkong 19 tahun aja belum tentu bisa menyesuaikan dengan majikan. Kemarin ada 19 tahun. Itu cuman 1 bulan 2 minggu. Jadi kembali lagi dipikirkan ulang. Kalau wis tekad itu ya sudah. Nanti takutnya nanti begitu tekad 2-3 minggu masih ada juga loh yang cerita ke saya ngeluh, saya kok kena mental, kok kayak gini. Ya nggak apa-apa, ceritanya memang ke kita. Ceritanya aja ke sini daripada nanti cerita ke keluarga. Cerita ke keluarga kalian pasti akan disuruh pulang dan tidak ada solusi menurut kalian. Kembali ke keluarga. Tapi kalau ceritanya sama saya kan berbeda. Karena saya memahami menjadi teman untuk berbicara dan teman untuk ngobrol, untuk diskusi itu nggak semua orang bisa. Bahkan meluangkan waktu seperti ini untuk berbicara, untuk memahami, untuk aku ini ada masalah ini. Boleh nggak kasih masukan kayak gitu? Boleh nggak kita diskusi ngobrol gitu? Hari-hari ini kan terkadang teman pun juga tidak memberikan garansi atau jaminan. Bahkan saya pun sebenarnya juga tidak ada garansi dan jaminan pasti bisa membantu. Tapi setidaknya itu teman ngobrol. Seperti judul di tagline thumbnail saya adalah kita adalah teman ngobrol. Karena ketika kita sudah ngobrol, kita dapat insight, kita dapat masukan, ya kan? Karena teman-teman di sini itu semuanya berfokusnya hanya pada pekerjaan, rutinitas, sehari-hari. Habis ini ngerjain apa, habis ini ngerjain apa, habis ini ngerjain apa, sampai akhirnya ya 1 bulan terus libur. Pastinya jangankan kan untuk berpikir, hari libur ya untuk bersenang-senang, ya full day hari itu cuma untuk bersenang-senang. Ya ada yang hari liburnya diisi dengan ibaratnya hal-hal atau sesuatu yang membuat dia jadi lebih berkembang, pembelajaran, belajar make up, belajar base up, dan belajar apapun, rias, apa semua, jahit dan semuanya. Tapi kembali lagi pada saat itu kembali ke Indonesia, ya kan, apa yang teman-teman lakukan itu udah akan sedikit lebih berat gitu. Apalagi terima uang gaji 4.870. Kalau dikurskan 2.000 itu sudah 8.000 sekian. 19 ya udah 8 jutaan lebih lah. Nah, dengan uang yang seperti itu kan kita terbiasa membaginya dengan segitu. Tapi ketika tiba-tiba kita pulang Indonesia, sebulannya dapat 1 juta atau 2 juta aja, rata-rata kan agak berpikir. Makanya kan, ya hemat saya sih ya kan, kadang-kadang teman-teman kan ya nggak disalahkan. Jadi bekerja di Hongkong yang paling pertama dan utama adalah kadang-kadang ya sekali lagi rumah, punya rumah sendiri. Nah minimal itu 1-2 kontrak itu untuk bangun rumah, 3 kontrak, 4 kontrak, 5 kontrak. Apalagi kalau udah tuman kerasan, udah menganggap bahwa cari uangnya jauh lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Nah ini akan ketergantungan terhadap situasi dan keadaan. Nah ketika hidup kita itu kita gantungkan dengan situasi dan keadaan, maka yang terjadi kita akan sedikit tidak berpikir lebih jauh. Ya sana iki ya dipangan iki sesuk golek neh. Ndah. Konsep-konsep yang seperti itu yang menyebabkan. Hari ini juga saya masih ngonten dengan teman-teman saya ngobrol, dan dulu sebelum saya ngonten, saya melakukan buka, silahkan yang bertanya atau belajar tentang YouTube, ya kan. Di Palem-Palem, ya kan. Victoria Park, kemudian di Imigrasi Wanja, saya ngumpulin sejak 2018 semenjak saya keluar dari kartu as, saya keluar dari sebuah perusahaan, yaitu saya keluar, saya buka kelas, saya buka silahkan ngemper, dan saya juga belajar dan berjuang untuk di jalan YouTube.
Nah, kalau hari-hari ini saya mendapatkan hasil, itu kan berarti dari usaha saya yang saya lakukan 5 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, 6 tahun, 4 tahun yang lalu, 3 tahun, 2 tahun yang lalu, sama hari ini apakah masih sama? Nah, itu yang harus kita bicarakan. Itu yang harus kita obrolin. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya dari itu kita persiapkan ya untuk melewati masa depan, untuk melewati masa-masa di Indonesia. Bangun benar-benar dan kalkulasi hitung sampai sejauh mana nanti kita bisa mendapatkan hasil ketika ada di Indonesia. Ya, saya yakin dari yang setiap bulan menerima 8 juta dan 9 juta, kemudian terima 1 juta, 2 juta, jelek-jeleknya 4 juta aja, lagi mikir pasti. Nah, makanya di saat hari-hari ini saya menjadi manusia, saya berusaha mencoba pola hidup saya. Ya, sekali lagi, pola kehidupan saya itu tidak konsumtif seperti waktu zaman kuliah. Saya memposisikan waktu itu kan 50.000, bagaimana uang ini bisa hidup 2 minggu di Surabaya. Nah, saya mencoba ketika di Hong Kong, bagaimana ketika saya punya penghasilan yang sebesar-besarnya, tapi saya makan ya ibaratnya nggak yang mewah-mewah lah, atau pakai baju nggak yang terlalu mewah-mewah. Kadang-kadang saya juga masih sering berbenturan dengan istri saya, yang notabene-nya ya saya nggak nyalain dia, capek dia kerja, dia mau menghargai dirinya, dia mau beli baju, mau silahkan gitu. Kalau saya nggak, saya membeli sesuatu itu yang saya hitung, sesuatu itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru nggak. Kayak ini kamera yang ini, yang ada ini, ketika saya beli nih, udah 1 bulan aja udah kita bikin konten sudah bisa kembali. Artinya kan itu berkembang. Jadi alat ini itu berkembang. Alat ini itu menjadi sebuah senjata untuk membuat karya baru. Saya selalu menghitung seperti itu. Ketika saya beli, ketika saya mengeluarkan sesuatu ini, kira-kira ada dampaknya. Satu, sekali lagi yang saya beli dan hanya sebagai fasilitas kendaraan di Indonesia. Dan itu pun saya masih ribut besar ketika istri minta mau beli mobil yang baru dengan tabungannya, dengan duitnya. Saya enggak lah, pakai mobil kita yang lama kita betulin aja deh. Ya, selalu hidup saya itu ngerasa bahwa sampah-sampah atau barang-barang yang enggak berharga itu bagaimana di tangan kita itu ada nilainya. Itu prinsip hidup saya. Karena dari dulu ibu saya nggak pernah membiasakan saya untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang gampang. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak. Saya membeli sesuatu yang besar yang dibantu ibu uangnya itu cuma beli sepeda motor aja. Itu pun sejak kelas 2 SMP saya pingin sepeda motor Honda CB. Itu baru kebeli setelah saya kerja 2 tahun. Harga 1.400.000. Saya betulin, saya perbaiki, saya rawat, saya setting segalanya. Sekarang bangkainya udah nggak tahu. Terus ibu saya membelikan ibu saya waktu itu Honda. Sekarang masih dipakai sama kakak saya. Terus habis itu ibu saya saya belikan, masih ingat saya itu 11 jutaan beli motor Honda. Sekarang dipakai sama kakak saya. Dan ibu saya membelikan saya punya uang waktu itu 7 juta kalau nggak 8 juta. Ditambahin ibu beli Kawasaki KLX motor trail, dan sampai sekarang masih ada. Dan motor yang dipinjemin sama Pak Po saya juga masih ada. Dan motor yang digunakan bapak saya bekerja sekarang juga masih ada. Itu semuanya mau saya bangkitkan, mau saya hidupkan lagi supaya masih bisa dipakai, mengenang memori-memori di masa lalu. Ya begitulah, ya menghargai hidup. Jadi dulu aja hidup saya sepatu itu cuma 1 pasang. Sekarang sepatu banyak sekali, 4 pasang sampai 5 pasang. Saya nggak ngerti juga istri saya. Yang beliin semuanya ya istri saya.
apapun saya kalau minta sama istri saya. Tapi kalau urusan bisnis dan wirausaha, saya akan berjuang sendiri. Dan mohon doanya teman-teman ya, mudah-mudahan ada usaha-usaha baru yang bisa saya rintis agar supaya perjalanan nanti dalam membantu sesama atau membantu teman-teman semuanya bisa jauh lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.